anak-anak KBTK Kristen Terang Bangsa Semarang. Bertemu lagi dengan Miss Elis di sini. Hari ini Miss Elis akan menemani anak-anak devotion. Nah, anak-anak sudah siap untuk devotion? Nah, kalau anak-anak sudah siap, yuk Miss Elis mau ngajak anak-anak untuk bersukacita lewat pujian lagu berikut ini. Mari kita tepuk tangan. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Ya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. 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 Nah, anak-anak, kita sudah bernyanyi bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya penolong kita yang benar-benar sanggup menolong anak-anak dan juga Miss. Oke anak-anak, sebelum anak-anak mendengarkan firman Tuhan, Miss Elis ajak anak-anak untuk berdoa terlebih dahulu. Oke, kita mau lipat tangannya, tutup matanya, dan tirukan doa Miss Elis. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat mengerti firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke anak-anak, duduk yang baik. Lalu siapkan telinga anak-anak, kita mendengarkan firman Tuhan. Selamat mendengarkan. Selamat pagi anak-anak KBTK Kristen Terang Bangsa. Dan selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Sehat selalu ya, bersama papa, mama, adik dan kakak. Nah, hari ini Miss Olive akan bercerita untuk kalian tentang Markus 5 ayat 1 sampai 20. Nah, anak-anak, judulnya apa ya hari ini? Miss Olive akan bercerita tentang Yesus yang mengusir setan. Nah, yuk kita dengarkan ceritanya dulu. Miss Olive akan membacakan Alkitabnya untuk kalian ya. Judulnya Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai, karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menyinakkannya. Siang dan malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak,
dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluarlah dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana, di lereng bukit, sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu. Biarkanlah kami merasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan merasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Sudah waras itu artinya sudah sembuh ya anak-anak. Orang yang tadinya kerasukan legion itu, maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Nah anak-anak, kita tadi sudah mendengarkan cerita Alkitab tentang Yesus mengusir setan. Pelajaran apa yang kita bisa petik dari cerita ini? Yang pertama, ya, tentang orang yang kerasukan setan tadi. Ia patuh kepada Yesus, ia nurut sama Yesus. Ketika Yesus berkata bahwa orang yang kerasukan tadi tidak boleh ikut Yesus, nah Yesus menyuruh orang itu untuk bersaksi, untuk menceritakan apa yang Tuhan telah lakukan bagi hidupnya. Dan dia bercerita kepada orang-orang di sekitarnya tentang kebaikan Tuhan. Apakah anak-anak pernah bersaksi terhadap teman-teman kalian, bercerita mengenai kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah kalian dapatkan di dalam hidup ini? Kemudian yang kedua, kenapa roh jahat itu dipindah ke dalam tubuh babi? Karena pada dasarnya roh manusia itu baik, karena kita serupa dan segambar dengan Allah. Nah anak-anak, coba sekarang Miss Olive tanya, adakah sisi jahat dalam hidup kita? Misalnya, apakah anak-anak masih suka gangguin temennya sampai temennya nangis, atau gangguin kakak atau gangguin adik sampai mereka menangis? Atau adakah anak-anak di sini yang masih suka nakal, rewel,
suka nangis kalau keinginannya tidak dituruti mama papa? Ada atau tidak? Nah, harus berubah ya, karena kita anak-anak Tuhan harus mempunyai sikap yang baik, perilaku yang baik ya. Kalian tahu kan tadi orang yang kerasukan roh jahat, dia berteriak-teriak, dia memutuskan rantai, memusnahkan belenggunya. Nah, itu semua kuasa roh jahat. Nah, anak-anak, Miss Olive ingin kalian menjadi anak yang baik, yang nurut sama papa mama. Percayalah bahwa orang tua selalu menginginkan yang terbaik buat terjadi pada kalian ya. Nah, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.